hidup membutuhkan energi untuk melakukan segala aktivitasnya. Misalnya, manusia dan hewan memerlukan energi yang diperoleh dari hasil pengolahan makanan dalam tubuhnya. Tumbuhan juga memerlukan energi dari cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Begitu pula yang terjadi dalam suatu ekosistem. Apa itu siklus energi? Siklus energi adalah perpindahan energi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Contoh, energi matahari yang ditangkap produsen, kemudian berpindah ke konsumen 1, konsumen 2, dan semua komponen ekosistem. Apa fungsi dari siklus energi? Fungsi siklus energi: organisme memerlukan energi untuk mendukung kelangsungan hidupnya untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, bergerak, dan metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya, proses aliran energi. Energi cahaya matahari masuk ke lingkungan ekosistem. Setengah dari rata-rata energi cahaya digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis, menghasilkan energi kimia yang diperoleh dari energi cahaya. Tumbuhan dimakan herbivora sehingga energi berpindah dari produsen ke konsumen primer. Herbivora kemudian dimangsa karnivora sehingga energi berpindah dari konsumen primer ke konsumen sekunder. Jika produsen tidak dimakan oleh konsumen primer, maka energi akan diteruskan ke dekomposer atau dikeluarkan dari ekosistem sebagai materi organik. Energi dapat digunakan dengan efisien atau tidak, salah satunya tergantung pada kualitas gizi yang dikonsumsi. Rendahnya transfer energi antar tingkat trofik membuat pengurai umumnya lebih penting daripada produsen dalam hal aliran energi. Dekomposer memproses sejumlah besar bahan organik dan mengembalikan nutrisi ke ekosistem dalam bentuk anorganik, yang kemudian diambil lagi oleh produsen primer. Lalu, apa itu dekomposer? Dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme lain atau makhluk hidup lain, contohnya bakteri, jamur, cacing tanah, serangga. Rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan secara berurutan dalam ekosistem. Jenis rantai makanan. 1. Rantai makanan rerumputan. Misalnya, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. 2. Rantai detritus adalah rantai makanan organisme yang berada di dalamnya memperoleh makanan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Misalnya, daun yang berjatuhan di tanah, diolah, atau diuraikan oleh cacing. Kemudian, cacing dimakan ayam. Peran organisme dalam rantai makanan. Bentuk aliran energi yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring makanan adalah gabungan dari berbagai rantai makanan. Jika tiap-tiap rantai makanan yang ada di dalam ekosistem disambung-sambungkan dan membentuk gabungan rantai makanan yang lebih kompleks, maka terbentuk suatu jaringan makanan. Berikut adalah contohnya. Bentuk aliran energi yang ketiga yaitu piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lain pada suatu ekosistem. 1. Piramida jumlah adalah piramida yang menggambarkan jumlah individu pada tiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Jumlah tumbuhan dalam taraf trofik pertama lebih banyak dari konsumen primer di taraf trofik kedua. Jumlah organisme konsumen sekunder lebih sedikit dari konsumen primer, serta jumlah organisme konsumen tersier lebih sedikit dari konsumen sekunder. 2. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan atau peningkatan biomasa organisme pada tiap tahap tingkatan trofik. Pada ekosistem daratan, piramida biomasanya tegak. Sedangkan ekosistem perairan, piramida biomasanya terbalik. Hal ini karena pada ekosistem daratan, jumlah organisme produsen lebih banyak dibandingkan jumlah organisme konsumen pada tiap tingkat trofik. Maka, biomasa konsumen makin kecil menuju ke puncak piramida. Sedangkan, dalam ekosistem perairan, biomasa konsumennya selalu lebih besar daripada biomasa produsen. 3.
Piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida energi, tidak hanya jumlah total energi yang digunakan organisme pada tiap taraf trofik rantai makanan, tetapi juga menyangkut peranan berbagai organisme dalam transfer energi. Dalam penggunaan energi, makin tinggi tingkat trofiknya, maka makin efisien penggunaannya. Namun panas yang dilepaskan pada proses transfer energi menjadi lebih besar. Hilangnya panas pada proses respirasi juga makin meningkat dari organisme yang taraf trofiknya rendah ke organisme yang taraf trofiknya lebih tinggi. Sedangkan untuk produktivitasnya makin ke puncak, tingkat trofik makin sedikit, sehingga energi yang tersimpan makin